Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Overlord Season 4 Episode 1 baru saja rilis dan mari kita bahas di konten breakdown ini. Sekaligus gue akan menjelaskan beberapa scene yang berbeda ataupun kena skip dari versi novelnya. Kalau kalian pengen nonton Overlord Season 4 yang legal, anime ini bisa kalian tonton di YouTube Aniwan, tapi kalian harus gabung member dulu. Atau kalau mau di tempat lain, Overlord Season 4 juga ada di Ikii dan B-Station. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Episode ini dibuka dengan scene Albedo yang lagi ada di dalam kamarnya Ainz di Nazarick, dan setelah itu kita diperlihatkan Ainz yang lagi baring sambil baca buku di dalam kamarnya yang ada di Sorcerer Kingdom. Nah, di novel dijelaskan kalau Ainz tidak butuh tidur karena efek rasnya sebagai undead. Oleh karena itu, Ainz mencoba menghabiskan waktunya dengan melakukan aktivitas lain dan salah satunya adalah membaca buku. Lalu kalau kalian lihat, sebelum keluar dari kamarnya, Ainz menukar buku yang baru saja dia baca dengan buku baru yang dia ambil dari inventorinya. Hal ini Ainz lakukan agar dia dapat menjaga wibawanya di hadapan Homunculus Maid, karena Ainz tidak mau Homunculus Maid tahu kalau dia lagi baca buku biasa. Makanya ketika Foire keluar kamar, Ainz segera menukar buku biasa itu dengan buku lain yang judulnya kelihatan ribet. Jadi kalau saja ada Homunculus Maid yang merapikan kasurnya, maka mereka akan mengira kalau Ainz setiap malam selalu membaca buku yang ribet itu. Oh iya, kalau di anime, Homunculus Maid yang muncul di sini adalah Foire, tapi kalau di novel, Homunculus Maid yang berjaga pada saat itu adalah Ford. Kemudian, kita pun diperkenalkan dengan Homunculus Maid baru yaitu Viv, dan dia akan menjadi pelayannya Ainz sepanjang episode ini. Viv pun memilihkan jubah untuk Ainz pakai, dan ternyata Ainz merasa malu ketika menggunakan jubah itu. Scene kemudian berpindah, dan sekarang kita diperlihatkan Ainz yang lagi ngasih makan nuru-nuru. Itu adalah monster berjenis sleepbug, yaitu cacing atau mungkin serangga yang Ento menggunakan untuk mengubah suaranya. Nah, cacing ini adalah monster yang Ainz panggil dengan menggunakan gold alias mercenary monster, dan Ainz berniat untuk membesarkan cacing tersebut. Tidak lama kemudian, Albedo pun datang sambil ditemani dengan beberapa Elder Lich. Nah, Elder Lich itu adalah undead yang Ainz buat dengan tujuan untuk membantu pekerjaan administrasi Albedo sebagai Perdana Menteri Sorcerer Kingdom. Kalau di novel, harusnya di bagian awal tadi, Albedo sempat menyinggung soal latihan para undead ini, di mana mereka dilatih agar dapat bekerja di bidang administrasi. Ainz dan Albedo pun mulai saling ngobrol, dan mereka membicarakan banyak hal, mulai dari pembangunan panti asuhan di Erantel, rencana pembuatan seragam yang dianggap ide bodoh, dan juga pestonya serta Nigredo yang dikeluarkan dari penjara. Nah, di sini Albedo langsung tahu kalau ide untuk ngebangun panti asuhan itu berasal dari Yuri Alpha. Nah, pertanyaannya, kok bisa Albedo langsung tahu kalau itu adalah Yuri Alpha? Jawabannya simpel, karena sosok yang bisa memikirkan ide itu hanya ada 3 orang, yaitu Pestonya, Nigredo, dan juga Yuri Alpha. Berhubung Pestonya dan Nigredo saat ini di penjara, makanya Albedo langsung tahu kalau ide itu berasal dari Yuri Alpha. Nah, kalau di novel, informasi mengenai Pestonya dan Nigredo yang di penjara sebelumnya sempat disinggung di volume 7, tapi bagian ini kena skip dari anime dan akhirnya kembali disinggung di season 4 ini. Buat yang gak paham apa yang sebenarnya terjadi, intinya Pestonya dan Nigredo menolak perintah Ainz untuk membunuh manusia, terutama anak kecil yang sebelumnya sempat diculik ketika insiden Jeldabaoth di akhir season 2. Lalu karena hal ini, Ainz pun mengurung mereka berdua sebagai hukuman. Hal inilah yang jadi alasan kenapa sepanjang season 3, Pestonya sama sekali tidak pernah kelihatan. Lalu untuk perkara Nigredo, buat yang gak tahu, Nigredo adalah kakaknya Albedo dan seharusnya dia sudah muncul semenjak season 1. Kalau di novel, Nigredo adalah orang yang menemukan lokasinya Shaltir. Tapi karena di anime Nigredo kena skip, makanya Ainz menemukan lokasinya Shaltir dengan menggunakan item sihir. Gue sempat mengira kalau versi animenya bakalan menghilangkan Nigredo dari cerita, karena sepanjang season 1 sampai season 3, nama Nigredo sama sekali tidak pernah disebutkan. Nah, berhubung nama Nigredo sudah disebutkan di sini, ini artinya keberadaan Nigredo sudah terkonfirmasi ada di dalam anime. Jadi kalau saja Overlord lanjut sampai season 5, maka ada kemungkinan kalau Nigredo bakalan bisa muncul di animenya nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Nigredo bisa aja muncul di season 4 ini, karena kalau di novel, Ainz menunjuk Pestonya dan Nigredo untuk mengurus panti asuhan di Erantel. Jadi siapa tahu kita bisa saja melihat wujudnya Nigredo kalau saja panti asuhan Erantel diperlihatkan. Di tengah diskusi, tiba-tiba saja Mare dan Aura masuk ke dalam ruangan, dan Aura meminta agar bisa duduk di pangkuannya Ainz. Lalu Mare juga ikutan, dan akhirnya Albedo juga ikutan. Kalau di anime, kita cuma diperlihatkan scene mereka bertiga yang minta dipangku, dan setelah itu muncul ide untuk ngebuat seluruh penduduk Sorcerer Kingdom menggunakan pakaian yang berbeda. Tapi kalau di novel, di sini harusnya Aura melapor tentang proyek Nazarick palsu yang sudah selesai dibangun, dan juga Mare yang diberi tugas untuk ngebuat dungeon di dekatnya Erantel. Lalu ketika Albedo duduk di pangkuannya Ainz, di sini Ainz sadar dengan bau parfumnya Albedo yang terasa familiar. Nah, scene ini merupakan callback untuk scene di season 2 episode 4 ketika Ainz masuk ke kamarnya dan dia menyium aroma bunga di kasurnya.
Ini karena semenjak season 1 episode 6, Albedo selalu tidur di atas kasurnya Ainz dengan niatan untuk ngebuat aroma tubuhnya tertinggal di kasur itu. Makanya di awal season 4 episode 1, kita diperlihatkan Albedo yang lagi ada di dalam kamarnya Ainz. Tapi sampai season 4 ini, Ainz masih belum sadar kalau aroma bunga yang ada di kasurnya adalah bau parfumnya Albedo. Lalu kalau di novel, harusnya di bagian ini kita juga diberitahu kabar terbaru mengenai nasib ketiga elf yang ikut masuk ke dalam Nazarick bersamaan dengan Area Uzurut di season 3. Intinya untuk sekarang mereka diizinkan untuk tinggal di lantai 6 Nazarick. Kemudian untuk perkara idenya Aura dan Mare yang ingin ngebuat seluruh kerajaan menggunakan pakaian berbeda alias crossdress, Ainz menolak ide itu dengan ngomong kalau cara berpakaian Aura dan Mare adalah hal spesial yang buku-buku Cagama tinggalkan. Karena itu adalah sesuatu yang spesial, maka sebaiknya jangan dibagikan ke orang lain. Alasan lain kenapa ide itu ditolak karena Albedo ngomong kalau saat ini Erantal kekurangan sumber daya. Jadi, kalau saja Ainz memerintahkan seluruh kerajaan mengganti cara berpakaian mereka, maka hal ini akan membuat kerajaan semakin kekurangan sumber daya. Tapi kalau di anime, scene ini dibalik, di mana Albedo ngejelasin lebih dulu mengenai kekurangan sumber daya Erantal, barulah setelah itu Aura dan Mare ngomong mengenai ide mereka. Nah, demi mengatasi hal ini, Albedo berniat untuk berkunjung ke Rest the Kingdom. Jadi di episode 2 nanti akan bercerita mengenai kepergian Albedo sekaligus jadi episode debut untuk Lord Philip. Ainz pun pergi untuk menemui Pandora aktor dan dia melihat Hamsuke yang lagi tidur di kandang kuda. Nah, kalau di novel di bagian ini kita akan diberikan penjelasan mengenai masa lalu Hamsuke dan alasan kenapa dia bisa mendapatkan gelar The Wise King of the Forest. Padahal di matanya Ainz, Hamsuke sama sekali tidak terlihat bijak. Selain itu, di sini juga Ainz ngomong kalau armor prototype yang dibuat khusus untuk Hamsuke sudah hampir jadi. Ainz pun bertanya mengenai Death Knight yang tidur di sampingnya Hamsuke, dan Hamsuke menjelaskan kalau itu adalah Death Knight yang telah berlatih bersama dirinya. Nah, buat yang lupa, ini adalah Death Knight yang sama dengan yang muncul di pertengahan episode 1 season 3, dan juga episode 7 season 3 ketika Hamsuke bertarung melawan Arya. Nah, kalau di novel, Ainz notice kalau ada perubahan di armornya Death Knight dan Ainz berkesimpulan kalau Hamsuke menggunakan Death Knight itu sebagai bantal guling, makanya ujung armornya menumpul. Tapi ada kemungkinan kalau armornya Death Knight menumpul akibat efek dari item Orb of Death yang Ainz berikan ke Hamsuke setelah mereka mengalahkan Khajiit. Tapi di sini Ainz lupa kalau dia pernah memberikan item itu ke Hamsuke. Ainz pun bertemu dengan Pandora dan di sini Pandora mengeluh karena belakangan ini dia belum pernah balik ke ruang harta sama sekali. Nah, kalau di novel Ainz ngomong kalau dia sengaja ngebuat Pandora sebagai karakter yang suka dengan item sihir, sehingga Pandora tidak akan terlihat menyedihkan karena dia berada di tempat yang penuh dengan benda kesukaannya, meskipun dia adalah satu-satunya orang yang ada di dalam ruang harta. Tapi Ainz baru sadar kalau settingan ini malah ngebuat Pandora terlihat seperti karakter yang mempunyai fetish dengan item sihir. Ainz pun mengizinkan Pandora untuk balik ke ruang harta setiap hari, dan Ainz juga mengizinkan Pandora untuk memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Lalu dari arah pintu, Viv malah terlihat menangis. Nah, kalau kalian bingung kenapa Viv nangis, jangan heran karena di novel, Ainz juga bingung kenapa Viv tiba-tiba nangis. Cuma setidaknya dari situasi ini bisa diambil kesimpulan kalau Viv terharu melihat betapa baiknya Ainz kepada NPC seperti Pandora aktor. Sama seperti Six yang juga menangis ketika dia melihat betapa baiknya Ainz kepada Mare di season 3 episode 1. Ainz kemudian keluar dari ruangan dan naik ke atas atap untuk melihat kerajaannya. Kemudian dia kepengen jalan-jalan keliling kerajaan. Lalu ketika Ainz turun dari atas atap, ternyata Viv lagi berjuang untuk bisa naik ke atas atap tadi. Nah, kalau di novel, Ainz sempat menyinggung nama Peroroncino, dan dia ngomong kalau Peroroncino dapat menembak Ainz dengan sangat mudah ketika dia berdiri di atas atap tadi. Karena Ainz ingin keliling kerajaan, dia pun membutuhkan pengawal, dan dia mulai memikirkan makhluk apa yang akan dia panggil. Lalu Ainz menjelaskan beberapa jenis undead yang dapat dia panggil dengan menggunakan sihir ataupun dengan staff Ainz Olgonnya. Lalu pada akhirnya, Ainz menggunakan super tier magic Patheon untuk memanggil monster tipe angel bernama Cherubim Gatekeeper sebagai pengawalnya. Di novel dijelaskan kalau Cherubim Gatekeeper adalah monster tipe angel berlevel 80 dengan kepala singa dan 2 pasang sayap, di mana satu pasang sayapnya terlihat menyelimuti tubuhnya. Setiap dari mereka menggunakan armor yang berkilau sambil memegang tameng dan juga tombak. Nah, deskripsi Cherubim Gatekeeper di versi novel terlihat sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di anime, di mana mereka masih tetap menggunakan armor perisai dan juga tombak, tapi kepala mereka tidak terlihat seperti singa dan juga sayap mereka hanya ada satu pasang, yang mana bentuk mereka saat ini terlihat mirip seperti monster angel yang Sunlight Scripture panggil di season 1. Nah, mungkin alasan kenapa desain monsternya diubah untuk menyamaratakan semua bentuk monster tipe angel. Jadi, kalau nanti ada monster tipe angel lain yang muncul, maka bentuknya pasti tidak akan jauh dari yang kita lihat saat ini. Ainz pun mulai jalan-jalan sambil ditemani Viv, Cherubim Gatekeeper, dan juga Edge Assassin. Lalu kita diperlihatkan Ainz yang ngomong dengan menggunakan lip bag yang nempel di lehernya. Gua nggak ingat alasan kenapa Ainz pakai lip bag di lehernya, karena kalau di novel, terutama di bagian ini, memang nggak ada penjelasan kenapa Ainz menggunakan lip bag.
Tapi kalau kita coba berasumsi, alasan kenapa Ainz menggunakan lip bug adalah untuk mengubah suaranya agar tidak terdengar mirip seperti Momon. Scene pun berpindah dan Ainz sekarang masuk ke dalam guild petualang. Nah, kalau di anime, Ainz disambut oleh resepsionis dan dia langsung bertemu dengan guild master Ainzak. Tapi kalau di novel, Ainz sempat bertemu dengan petualang kelas Mithril bernama Moknak yang ternyata masih bertahan di Erantel. Ainz pun ngobrol dengan Moknak dan hal ini ngebuat Moknak semakin hormat kepada Ainz. Selebihnya sama seperti di anime, Ainz ketemu dengan Ainzak lalu mereka ngomongin soal kondisi guild petualang dan Ainz berniat untuk mengubah tujuan para petualang menjadi petualang yang sesungguhnya. Kalau di anime, Ainzak langsung menerima tawaran yang Ainz berikan, sedangkan di novel, Ainzak meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut dan ketika Ainzak balik ke kantornya, dia bertemu dengan karakter bernama Theo yang adalah ketua dari guild penyihir. Mereka berdua pun mendiskusikan tawaran tersebut dan diskusi itu berakhir dengan Ainzak yang memutuskan untuk menerima tawarannya Ainz. Dan akhirnya episode 1 ditutup dengan Ainz yang ngomong ke Viv kalau dia berniat untuk menciptakan Utopia. Nah, topik tentang proyek Utopia sudah pernah gue bahas panjang lebar di konten terpisah. Kalau kalian penasaran, bisa nonton video itu aja. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member dan mantai di bulan Juni ini, yaitu Rizky Abadi, Damedane, Wakblo Official, Harmonia, Fans Kuroges Nime, dan Jimi Hendrix. Yo, waktunya Saweria ada dari pengembala tapir Brazil. Akhirnya bisa sawer. Bang, ada rencana buat collab lagi nggak? Kalau ada, boleh saran collab sama MD Anime buat bahas Tensura. Kalau niatan untuk collab, ada. Kemungkinan besar next collab bakalan sama Sound the Speak. Tapi nunggu gua ada waktu kosong dulu, karena sekarang Overlord lagi rame-ramenya. By the way, thanks sarannya. Ada dari Yurike, semangat menyambut Overlord Season 4 bang. Jelas kita harus semangat demi cuan. Ada dari Putra bin Kairu, Sensei, apa nggak ada rencana buat rekam ulang video lama? Khususnya Overlord, ada yang audionya kekecilan. Ada, gue kepengen buat pembahasan ulang tentang Pleiades, Sebas, Gargantua, Platinum Dragonlord, dan juga Victim. Dan terakhir ada dari Matias. Ngeliatin wajahnya Mare di cover volume 16, gue ngerasa gila. Apalagi kita tahu kalau Mare itu bisa dingin-dingin psycho ngehajar orang. Gokil lah. Nah itu tadi dari Saweria, terima kasih semuanya sudah donasi dan gabung jadi membership. Sampai saat ini, thanks a lot and bye-bye.